Halo Tribuners, selamat datang di Ngoper Ngobrolin Persib bersama saya Rena Sukmawati yang akan membahas pertandingan tunda putaran pertama Liga 1 antara Persib Bandung dan juga Persija Jakarta yang sudah kita nantikan juga yang akan berlangsung nanti Rabu 11 Januari 2023. Tentunya saya tidak akan sendirian, saya akan ditemani bersama dua akang-akang. Di sebelah kanan saya ada Kang Okto. Sehat, Iya. netizen, Tribuner, sampai ketemu kembali ya Iya. dengan kita. Lalu juga di sebelah kiri saya ada Kang Opik. Halo Tribuners. Ya. Ini juga adalah ngoper pertama di 2023. Semoga Tribuners menghabiskan waktu 2022-nya dengan baik dan juga semoga di tahun 2023 teman-teman Tribuners semua bisa memiliki tahun yang lebih menyenangkan dan juga Persib juara ya. Amin. Ya. Oke, ini kita langsung aja nih Kang masuk ke pertandingan yang akan digelar di GBLA nanti ya. Mau tahu dong persiapan antara Persib Bandung dan Persija Jakarta sejauh ini seperti apa? Oke, jadi pertandingan ini pertandingan tunda ya, pertandingan tunda yang harusnya digelar pada awal Oktober, tanggal 2 Oktober. Tapi ditunda karena adanya tragedi di Kanjuruhan ya. Pertandingan ini memang pertandingan sangat dinantikan oleh sejuta bobotoh di seluruh dunia ya. Pertandingan yang bertitel El Clasico-nya Indonesia. Jika di luar negeri ada pertandingan Madrid Barcelona, kemudian Milan Juventus, ada Liverpool sama MU mungkin ya. El Clasico-nya derby panasnya di Liga Eropa. Di kita ada El Clasico-nya derby panasnya Indonesia, Liga Indonesia, yaitu Persib lawan Persija. Kita bahas dulu tentang kekuatan Persija ya, Bung Topik ya. Oke. Jadi Persija saat ini ada plus minusnya gitu ya. Minusnya kenapa? Minusnya itu Persija ternyata sebelum menghadapi Persib ini sudah menjual beberapa pemainnya yang cukup familiar gitu kan. Ada Ryuji Utomo dan juga Taufik Hidayat. Sebagaimana kita ketahui, Taufik Hidayat ini pemain asli Bandung ya, pemain yang dididik di Bandung gitu kan, yang akhirnya harus absen, harus meninggalkan Persija dan tidak bisa menghadapi tim Persib. Taufik ini memang sering ini ya, bukan Taufik Taufik Hidayat ini ya. Taufik Hidayat ini jika melawan Persib potensi bermainnya itu cukup bagus ya Rina ya. Nah ini mungkin agak ini juga ya, kehilangan Persija melepas Taufik ini agak kejutan juga karena memang dari di Piala Presiden tahun lalu gitu kan, penampilan Taufik Hidayat ini cukup menjanjikan. Nah sementara di kubu Persib sebagaimana kita ketahui semua, Persib banyak kehilangan pemainnya ya. Sudah jelas 3 pemain akan dipastikan absen ya, yang memperkuat timnas. Dan pertandingan ini juga saya bilang kurang ideal untuk digelar saat ini, Klasiko ini, karena kedua tim dalam kondisi yang sama-sama pincang, terutama Persib ya. Tadinya saya berharap sih pertandingan laga tunda ini bisa digelar setelah Piala AFF gitu ya. Di Piala AFF akan berakhir di tanggal 14 gitu, tanggal 16 pemain udah pada balik lagi. Kita berharap sih tanggal 18 itu udah bisa digelar gitu tadinya, tapi ternyata dimajukan ke tanggal 11 dan itu saya kira jadi kerugian untuk tim Persib gitu karena kehilangan 3 pemain intinya. Jadi lebih rugi tim Persib ya, karena selain ada 3 pemain timnas, ada juga mungkin lini pertahanan yang juga sama-sama sedang diobrak-abrik. Oke, mungkin idealnya sih seperti kata Bu bahwa pertandingan ini semuanya komplit gitu. Persija bisa full tim, Persib Bandung bisa full tim, tapi memang karena ada agenda timnas, terus juga banyak pemain yang cedera, terus mepet dengan bursa transfer. Ketika setelah Persija mereka sudah melepas, berarti dengan Taufik Hidayat itu sudah melepas 4 pemain, dan mereka baru mendatangkan 2 pemain, tapi mereka 2 pemain baru ini tidak bisa dimainkan karena ini laga tunda putaran pertama. Terus juga ada pemain asingnya satu yang asal Bahrain itu Yusuf Helal nggak bisa main juga karena dia dipanggil oleh timnas Bahrain. Berarti Persija agak pincang juga nih di lini depan, dia hanya mungkin mengandalkan Michael Carnick, kemudian di belakang juga setelah Ryuji Utomo pergi agak
mereka sepertinya mengandalkan lagi pemain-pemain tua nih di belakang gitu, kayak Maman Abdurrahman, Tony Sucipto, dan pemain asingnya yang di atas sudah 30. Jadi sebagusnya sih memang kalau kata Bung Owa tadi, setelah Liga 2 setelah putaran 2 berjalan baru bisa digelar gitu Persija ini, karena pemain-pemainnya udah komplit. Udah komplit, oke. Nah, karena tadi mengingat dua-duanya dalam kondisi yang pincang nih, dalam menghadapi pertandingan Rabu nanti itu sudah sejauh mana sih, udah ngapain aja nih kedua tim sejauh ini untuk mempersiapkan pertandingan itu? Ada yang catatan menarik juga ya ini yang agak-agak mengganggu persiapan tim Persib, yaitu ternyata Persib menjelang menghadapi Persija ini kesulitan mendapatkan lapang latihan. Iya, lapangan latihan. Gitu ya, dari mulai pemain diliburkan di jeda kompetisi, kemudian mulai lagi berlatih di awal Januari gitu kan. Persib menjadi tim yang berpindah-pindah tempat latihan gitu kan. Kemarin di Batu Jajar, Siliwangi, kemudian sekarang harus ke Batu Nunggal gitu kan. Itu lapang yang boleh dikatakan bukan standar liga gitulah ya, dengan stadion Siliwangi gitu dengan rumput sintetis itu tidak cocok dengan Lapangan sebenarnya gitu kan. Sebenarnya pertandingan nanti akan digelar di Gelora Bandung Lautan Api yang lapangnya boleh dikatakan standar internasional gitu kan. Kita sih berharap kesulitan Persib untuk mendapatkan lapangan untuk berlatih ini tidak mengganggu secara keseluruhan ya. Mudah-mudahan juga strategi taktik yang digenjot oleh tim pelatih khususnya oleh Luis Milla gitu kan bisa dimainkan, bisa diterapkan, bisa dicerna oleh pemain meskipun dengan kondisi lapangan seadanya. Sementara Persija sudah dari seminggu kemarin juga melakukan training center di Sawangan Depok gitu kan. Dari segi persiapan mungkin ya Persija dari segi lapangan tidak ada kendala ya. Dari segi persiapan juga agak mendingan lah dibandingkan dengan Persib. Tapi sekali lagi catatan bahwa ini pertandingan bukan hanya pertandingan 90 menit di lapangan gitu kan. Ini pertandingan yang menguras mental dari pemain gitu kan. Ya ini plus minusnya di laga El Clasico ini gitu. Setiap tim yang menjadi tamu gitu kan akan terbebani akan ada beban psikologis. Iya, betul. Karena mereka masuk semacam ke sebuah kandang Kandang lah gitu. Maung, Persija kandang Maung gitu kan. Persib ketika masuk kandang macan. Persija kandang macan. Ada pressure pasti lah ya. Ada pressure dari supporter kedua tim gitu kan, baik Persib saat bertanding ke Persija maupun Persija saat bertanding nanti ke Persib. Dari mulai perjalanan saya informasinya sih yang didapat bahwa Persija tidak akan menginap di Bandung ya, tapi akan melakukan perjalanan langsung. Perjalanan langsung dari Jakarta, bisa malam harinya atau bisa pagi harinya langsung menuju ke tempat tempat pergantian kendaraan. Topiknya rencananya sih di tol mereka akan berganti kendaraan dari bus ke Rantis gitu ya. Nah ini mungkin yang agak pertandingan ini agak unik juga ya, agak unik karena pemain harus masuk ke stadion dengan kondisi tertekan. Kalau dari Bung Taufik? Ya, menjelang pertandingan ini saya kira Persib lebih diunggulkan dari sisi kondisi pemain ya, kondisi fisik, karena hari Minggu kemarin Persija baru saja bertanding meskipun cuma setengah babak, cuma 45 menit. Tapi mereka harus pergi ke Bantul, ya harus pergi ke Jogja untuk melakoni pertandingan tunda lainnya melawan PSS Sleman, dan mereka bisa menang tuh di sana 2-0. Jadi ini juga warning lah bagi Persib, bagaimana Persija yang istilahnya pincang, yang istilahnya tidak full tim, tapi mereka bisa menang. Ini harusnya jadi bahan perhatian untuk tim pelatih dan para pemain Persib, bagaimana Rico Simanjuntak dan kawan-kawan itu bisa mencetak gol ketika melawan PSS Sleman. Dan mereka mungkin pulang baru hari ini, dan besok udah langsung kembali lagi harus ke Bandung untuk bertanding hari Rabu. Secara fisik Persib diunggulkan, tapi ini bukan hanya soal fisik kata Bung O. Soalnya ini El Clasico, laga yang sangat dinantikan oleh supporter kedua tim, Bobotoh, The Jack, dan butuh
perjuangan ekstra lah buat menang, bukan hanya fisik tapi juga mental. Dan juga nanti di sana saya kira ini ada adu kejelian antara Thomas Doll dan Luis Milla. Bagaimana mereka meramu para pemainnya supaya bisa tampil bagus dan menang. Oke, berbicara tentang meramu nih ya, Bung Topik sama Bung Oo, kan mereka ini sebenarnya balik Thomas Doll dan Luis Milla sama-sama dalam prestasi terbaiknya dalam, mungkin kalau Luis Milla dalam 9 pertandingan terakhir dan juga Thomas Doll dalam mengawali Liga 1 putaran pertama dengan catatan yang baik sebenarnya. Nah, apa sih yang harus dilakukan kedua tim nih kalau versi Bung Oo dan juga Bung Topik untuk agar bisa menang di pertandingan big match ini nanti? Ya, kedua pelatih harus sadar bahwa ini bukan pertandingan biasa-biasa gitu ya. Kedua pelatih ini baru pertandingan perdana mereka menangani tim Persib maupun Persija di El Clasico gitu kan. Dari segi pengetahuan mungkin Luis Milla jauh lebih sedikit tahu lah informasinya, karena sebelum ke sini juga kan menangani timnas ya. Tahu lah informasi-informasi tentang El Clasico ini. Sementara Thomas Doll ini yang baru saja menangani tim di Liga 1 juga harus benar-benar sadar betul bahwa ini pertandingan bukan pertandingan biasa gitu ya. Pertandingan yang selalu panas selama 90 menit di lapangan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa setiap pertandingan Persib lawan Persija di luar lapangan panas supporter gitu kan, di dalam lapangan juga panas antar pemain. Tapi mudah-mudahan panas dalam artian ini bukan dalam artian harus gontok-gontokan, harus keras, tapi harus kasar, itu enggak. Tapi bermain dengan tensi tinggi tapi tetap dengan semangat kompetisi. Nah, untuk Persija sendiri pemain yang akan diturunkan akan tidak banyak berubah ya, pemain-pemain yang sudah menjadi patronnya dari Thomas Doll gitu kan. Thomas Doll dengan formasi 3-4-3-nya, saya sih memperkirakan pilihan di back itu tetap ya ada Maman Abdurrahman dan back asal Ceko ya, Pik ya. Dua tandem ini akan dibantu dengan satu pemain belakang ini, saya kira sih cukup kuat lah kalau melihat dari perjalanan Persija di bawah Thomas Doll ini. 16 pertandingan, 9 kali menang, kemudian 5 draw dan 2 seri, merupakan hasil yang tidak terlalu buruk gitu kan, meskipun Persija memang angin-anginan di lanjutan kompetisi setelah jeda tragedi Kanjuruhan gitu kan. Sebelum tragedi Kanjuruhan, Persija mampu mengoleksi 3 pertandingan beruntun kemenangan, kemudian tapi di pertandingan setelah jeda kompetisi jeda tragedi Kanjuruhan ini, maka terlihat angin-anginan, 2 kali menang, 2 kali draw, menang lagi gitu kan. Sementara Persib di bawah asuhan Luis Milla ini dengan 9 kali bermain, 7 kali menang dan 2 kali draw, ini cukup menjanjikan ya. Asalkan kita sih tidak berharap Persib main seperti pertandingan terakhir lawan Persikabo gitu kan. Permainan Persib boleh dikatakan ya kurang gitu ya. Kurang menggigit, kurang bola kurang berjalan dengan baik gitu kan. Dan selalu ketinggalan, kalau Persib main draw itu selalu ketinggalan terus kan pertamanya itu. Nah, mudah-mudahan sih Persib bisa menjaga permainannya, kemudian bisa mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Iya, oke. Kalau versi Bung Topik nih, strategi apa sih yang harus dilakukan baik oleh Thomas Doll dan juga Luis Milla? Thomas Doll mungkin sudah tahu kelemahan dan kelebihan pemainnya ya. Meskipun nanti Michael Carrick tidak bisa main, tapi sepertinya pemain-pemain seperti Rico Simanjuntak, Hanif Syahbandi itu jadi andalan untuk bisa membongkar pertahanan Persib Bandung. Terlebih di pertandingan ini Persija sangat ingin kemenangan karena mereka setelah hasil-hasil buruk kemarin bisa menang lawan PSS dan pasti ingin mempertahankan ritme kemenangan. Persija memang di beberapa pertandingan terakhir seperti limbung ya, karena Michael Carrick disanksi oleh Komdis sampai 6 pertandingan. Jadi ini berakibat kepada performa Persija yang angin-anginan di akhir putaran pertama. Nah, untuk Persib sendiri saya kira Luis Milla sudah tahu juga bahwa David da Silva, Ciro Alves itu bakal jadi andalan buat Persib di pertandingan nanti. Apalagi David da Silva juga di
musim kemarin waktu statusnya memang status away, tapi mereka ketika main di Bali Persib bisa menang 2-0 dan itu berkat gol David da Silva dan pemain-pemain lain juga akan sangat membantu meskipun lini tengah Persib stoknya terbatas ya. Paling Deddy Kusnandar, Abdul Aziz, Beckham atau mungkin Robi Darwis, yaitu pintar-pintarnya nanti Luis Milla ya yang akan memasang siapa duluan dan nanti siapa yang akan dipasang di babak kedua nanti. Nah, ini yang menarik itu ini ya, Persib di satu sisi dia kehilangan pemain di posisi kiri ya, di posisi kiri Jalando, kemudian Febri juga meskipun hari ini dikabarkan udah mulai pulih tapi dengan kondisi fisiknya belum pulih kemungkinan dia akan diturunkan juga, akan setengah babak gitu kan, nggak akan full tim. Kemudian Luis Milla juga memaksakan Fred Butuan untuk mengisi posisi itu gitu kan, posisi kiri. Sementara di Persija Jakarta dua pemain yang akan menjajah back kiri Persib itu pemain-pemain yang bukan pemain sembarangan ya. Rico Simanjuntak dan juga Rio Fahmi gitu kan. Nah, dua pemain ini Persib harus mengantisipasi dua pemain ini di saat kondisi tim sedang pincang di sebelah kiri. Itu harus diantisipasi oleh Luis Milla. Bagaimana Luis Milla bisa meramu tim supaya tidak dua pemain ini tidak bisa mengeksplorasi wilayah pertahanan sebelah kiri. Daisuke Sato mungkin bisa lebih didorong ke sebelah kiri mengisi posisinya Janando, sementara di posisi back 3 back ini akan mungkin bisa diturunkan full back semua gitu kan, back tengah semua gitu kan. Igbonevo, kemudian Kuipers dan juga Jupe, Ahmad Juprianto. Nah itu aja paling ya posisi back, kemungkinan Persib akan menurunkan posisi 3 back yang benar-benar sentral, sementara Sato akan diposisikan di posisi back kiri untuk membendung serangan dari Rico Simanjuntak dan juga Rio Fahmi. Oke, nah mungkin sekarang kita bahas sedikit soal dalam ini kali ya, di klasemen mereka berdua sejauh ini berhimpit ya posisinya. Nah, bagaimana sih Bung Okto dan juga Bung Topik melihat bahwa kesempatan lebih besar ada di siapa sih kira-kira untuk mencapai puncak klasemen nanti di akhir? Oke, Bung Topik atau Oke. Kalau melihat klasemen sekarang memang Persib masih di bawah Persija, tapi poinnya cuma beda 2 poin gitu ya. Nah, jika besok bisa menang maka Persib bisa langsung naik ke posisi 4 klasemen. Berarti ini kalau udah posisi 4 istilahnya dengan puncak klasemen udah semakin dekat dan juga jarak secara poin udah sama dengan PSM Makassar yang ada di posisi puncak, karena posisi 1 2 3 ini poinnya sama di 33. Dan ini kesempatan untuk Persib supaya benar-benar bisa naik ke papan atas, karena di awal-awal Persib terseok-seok, setelah itu terjadi pergantian pelatih dan Luis Milla berhasil membawa Persib meraih 7 kemenangan dan 2 kasih imbang sehingga perlahan-lahan posisinya naik. Dan Persija sendiri memang di awal-awal agak kurang meyakinkan juga, tapi mereka bisa sedikit demi sedikit meraih kemenangan terus sampai akhirnya ketika ada sanksi Komdis penampilan mereka mulai goyah lagi. Nah, ini kesempatan bagi Persib saya kira untuk bisa mengalahkan Persija dan naik ke posisi 4. Ya, jadi dari posisi klasmen, kalau kita bicara klasmen, inilah sebenarnya finishnya putaran pertama gitu ya. Finishnya putaran pertama itu di pertandingan ini gitu kan. Pertandingan tuntas di pekan ini. Persib mudah-mudahan sih bisa mengoleksi kemenangan. Betul kata Bung Topik bahwa kemenangan ini akan mendekatkan Persib ke mendekati puncak klasmen ya, PSM dan Bali United dan juga Madura United gitu kan. Dengan kemenangan sudah tentu Persib akan menjadi pesaing berat buat tim-tim papan atas untuk merengkuh gelar juara. Potensi menang Persib pun cukup besar ya. Pertama, dukungan Bobotoh, karena pertandingan besok boleh disaksikan oleh Bobotoh ya. Itu menjadi energi besar untuk Persib setelah pasca terjadi kanjuruhan stadion sepi ya. Stadion sepi tiba-tiba sekarang dibuka kembali, dan untungnya saat dibuka itu Persib langsung berhadapan dengan tim Persija. Itu potensi untuk memenangkan pertandingan cukup besar ya.
Karena sebagaimana kita ketahui ini ada pertandingan yang cukup pressure-nya cukup tinggi ya, baik untuk pemain di lapangan maupun di luar lapangan. Saya kira sih kalau dari potensi menang, saya Percaya. diri lah ya, optimis bahwa Persib bisa memenangkan pertandingan ini dan bisa merangsek ke posisi papan atas di posisi 4 besar. Dan untuk memulai di putaran kedua yang akan mulai di hari Minggu depan tanggal 15, Persib sudah bercokol di starting grid keempat untuk merengkuh gelar juara. Oke, sekarang saya mau nanya nih sebelum menuju akhir nih, prediksi skor deh gitu, dan alasannya kenapa nih kira-kira? Bicara skor dengan performa David da Silva yang lagi cukup bagus ya, kemudian Ciro Aves juga udah mulai kembali ke performa permainan terbaiknya. Kemudian Beckham Putra pun sudah mulai terasah gitu ya. Ya kalau prediksi skor dengan komposisi Persib yang minus 3 pemain intinya karena dipanggil timnas, 1-0 selisih 1 gol. Saya memegang sih selisih 1 gol. Bisa diraih Persib ya, 1-0, 2-1, yang penting Persib bisa meraih kemenangan dengan selisih 1 gol. Iya, karena tensinya juga pasti akan tinggi ya nanti di lapangan. Nah, kalau Bung Topik mungkin akan memenangkan Persija prediksi skornya. Sepertinya berat buat Persija untuk menang Tetap ya. di pertandingan kali ini, karena memang pertama main di Bandung, yang kedua mereka juga nggak full tim gitu. Memang saya juga melihat sepertinya Persib menang, tapi skornya skor tipis. Pertandingan antara kedua tim ini jarang skornya lebih gede gitu ketika di kompetisi resmi ya. Ketika misalnya kalau di kompetisi tidak resmi, ketika misalnya di Piala Presiden waktu itu, Piala Menpora waktu itu skornya agak tinggi tapi agak bedanya tinggi. Tapi kalau misalnya di kompetisi resmi bedanya hanya 1. Kalau nggak seri juga 1 ya, tapi saya kira kali ini mungkin Persib akan menang. Akan menang selisih 1 ya ini dua-duanya. Nggak ada yang mau memenangkan Persija. Oke, ini terakhir sebelum saya tutup. Kita bicara Persija nggak bisa menang gitu kan, tapi melihat peluangnya kondisi saat ini gitu ya, di bawah dukungan Boboto gitu kan, kemudian pertandingan Persib cukup tinggi gitu kan, kemudian David da Silva, Ciro Aves yang udah mulai permainan menanjak sih, saya ya harus inilah kesempatannya besar. Realistis bahwa Persib bisa memenangkan pertandingan ini. Iya, gitu, kan? harus sih. Oke, ini sebelum saya tutup mungkin ada dari Kang Oke yang mau disampaikan harapannya atau juga semangat nih buat para Maung Bandung yang akan bertanding hari Rabu nanti. Saya sih pesan ke Bobotoh ya, jaga kondusivitas, jadikan pertandingan ini sebagai pertandingan yang enak ditonton, jauhi niatan untuk merusak pertandingan ini, gitu aja sih. Iya. Oke, Bung Taufik. Ya, buat laga nanti pesan saya sih pemain Persib sama Persija tampillah sebaik mungkin, suguhkan pertandingan yang menarik. Iya, oke. Terima kasih Bung O dan juga Bung Taufik nih atas perbincangannya, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Sekali lagi para Tribuners dan juga Bobotoh yang akan menyaksikan pertandingan di GBLA nanti, jangan lupa untuk tetap menjaga kondusivitas dan juga mendukung tim Persib Bandung maupun tim Persija Jakarta secara sportif. Saya Rena Sukmawati, terima kasih telah menyaksikan ngobrolin Persib. Sampai jumpa di program selanjutnya. Bye.